Oke, ya jadi malam hari ini kita kembali membahas soal-soal latihan soal. Topik kita malam ini adalah tentang soal balita ya ataupun bayi balita. Saya akan share screen soalnya. Kita akan latihan terlebih dahulu malam hari ini. Ya, sebentar. Oke, apakah sudah nampil? Nampil, Bu. Jika sudah nampil, kita akan diskusi latihan pembahasan soal ini pada malam hari ini supaya lebih mantap lagi ya persiapan kita. Silakan soal yang nomor 1 bisa dibaca oleh Citra ya, Citra Ade Kristiani, silakan. Bisa. Ya, seorang kan 45 menit yang lalu Nah, lanjut. ditolong oleh bidan di klinik salin. Bayi lahir dengan menangis kuat dan bernafas pelan. Saat ini sedang dilakukan IMD. Bayi hanya terdiam dengan mata terpejam. DJ 120 menit dan frekuensi nafas lebih lambat dan tenang. Apakah periode sedang dialami bayi tersebut? Baca opsinya. Opsinya A. Periode transisi, B. Periode reaktivitas pertama, C. Periode interval, D. Periode tidur tanpa respon, E. Periode reaktivitas kedua. Jawabannya apa ya kira-kira? oke. Saya akan terangkan sedikit. Jadi, bayi baru lahir itu akan mengalami yang namanya fase ataupun periode transisi. Nah, periode transisi ini dibagi menjadi 3 tahapan ataupun 3 periode. Ya, 30 menit pertama itu adalah periode reaktivitas pertama. Ya, 30 menit pertama setelah bayi lahir. Di situ pada reaktivitas pertama itu artinya bayi itu akan mulai menyesuaikan diri, bagaimana tahapan awal bayi itu menyesuaikan diri dari dalam rahim dengan dunia luar. Itu adalah pengenalan pertama di 30 menit pertama itu. Ya, kadang bayinya nangis ya di 30 menit pertama itu. Nah, kemudian setelah 30 menit ya, 30 menit sampai 2 jam pasca bayi baru lahir itu ya, 30 menit sampai 2 jam bayi baru lahir itu adalah fase tidur. Ya, di mana bayi itu di situ biasanya benar-benar tidur dengan nyenyak lah sampai benar-benar tidur dia di 2 jam apa itu pasca baru lahir itu. Nah, kemudian setelah 2 jam ya sampai 6 jam itu adalah fase reaktivitas kedua. Nah, itu dia ya, setelah 6 jam itu adalah fase 2 sampai 6 jam itu adalah reaktivitas kedua. Dan di situ kadang terjadi frekuensi jantungnya bisa labil. Kalau kita perhatikan biasanya bayi-bayi itu bermasalah itu biasanya di fase-fase 4 jam ini. 4 jam setelah melahirkan itu di reaktivitas kedua ini. Nah, kalau misalnya pun dia prematur, kadang-kadang nggak langsung dia muncul tanda-tanda itu. Tapi di fase reaktivitas kedua inilah dia muncul biru lah, sianosis lah, apalah. Biasanya di situ, di reaktivitas kedua. Ya. Nah, jadi ini
Udah saya terangkan? Udah bisa ya dijawab? Ini fase apa? Fase tidur. Fase tidur ya, Tidur. karena ada keterangan 45 menit. Menit. Jadi 30 menit pertama itu reaktivitas pertama ya. 30 menit sampai 2 jam itu fase tidur. Fase tidur. Nah, lebih dari 2 jam ya sampai 6 jam itu adalah fase reaktivitas kedua. Oke. Oke, kita lanjut. Soal nomor 2 ya. Mbak Raudatul Jana, yuk silakan dibaca nomor 2. Seorang ibu membawa anaknya yang berjenis kelamin laki-laki berusia 3 bulan ke posyandu untuk melakukan pemeriksaan rutin. Berat badan bayi ketika lahir adalah 3.100 gram dengan panjang 48 cm. Berapakah berat badan bayi saat ini? 3 bulan. Ya, ini kalau misalnya kita pakai rumus, ya bisa kita prediksi dengan memasukkan rumus. Namun kalau misalnya nanti ini berdasarkan tabel kenaikan berat badan standar WHO, itu memang agak susah ya kita menghafalnya. Ya. Nah, tapi kalau pakai rumus, nah bisa kita masukkan rumus. Di sini dia lahir 3.100 gram. Coba saya cek dulu ya. Saya cek dulu. Kunci jawabannya ini adalah... Kelihatan ya kunci jawabannya. Saya share begini. Ah, dia pakai rumus. Tidak. Jadi di sini tadi katanya berat badannya tadi berapa? Usianya berapa? 3 bulan. Nah, kalau 3 bulan. Ini nampil nggak yang saya share tabel? Nggak ada, Tidak, Bu. Bu. Nah, Tidak, Bu. ini ya. Jadi kalau memang pakai tabel ini nanti misalnya kunci jawabannya ya agak harus adalah teknik kita dalam menghafal. Ini kunci jawabannya itu adalah B. 4,4 sampai 5,4. Ya. Tadi berat lahirnya berapa? 3.100. 3.100. Ya. Berat 3 bulan. 3 bulan. Kalau berdasarkan perhitungan ini, dia gini. 0 bulan itu ya masih 1 sampai 3 minggu itu 3 kilo. Ya kan? Nih, cara kita menghafalnya nanti kalau pakai tabel ini. Ini kan sampai 3 minggu ini kan. Nah, baru masuklah udah 4 minggu kan. 4 minggu sampai 4 kilo. Kan 1 bulan. 4 minggu. Masuk 2 bulan. 2 bulan. Nah, itu kalau 2 bulan memang sedikit dia nambahannya. Hanya sampai 4 sampai 4,7. Dan kalau 3 bulan itu sampai 5,4. Ya, 5,4. Jadi ingatlah, pilih salah satu aja ujung-ujungnya supaya mudah dan menghafalnya. Ingat 3 bulan range-nya itu sampai 5,4 gitu ya. Kalau 4 bulan sampai 6 kilo. 5 bulan sampai 6,5 kilo. Jadi nanti ini mungkin bisa menjadi teknik kita dalam menghafal tabel-tabel ini. Tidak ada Kalau rumusnya, Ibu. iya, kalau yang pakai tabel nggak pakai rumus. Lain lagi kalau kita yang pakai rumus Berman atau pakai rumus. Nah, lain ini akan berbeda lagi perhitungannya. Kalau ini kan tabel standar WHO, nggak pakai rumus. Tapi kalau yang pakai rumus, nah itu nanti lain lagi. Itu nanti kita lihat lagi soal berikutnya ya. Kalau yang pakai rumus ya.
Kalau yang pakai rumus itu biasanya ada yang berdasarkan berat bayi lahir, BB lahir, dan ada juga yang berdasarkan bulan. Nggak perlu kita berapa berat badan lahirnya, tapi berdasarkan bulannya aja, tanggalnya aja. Nah, ada. Berman itu, pakai ya umurnya aja. Baru masukkan ke rumus. Umur berapa dia masukkan ke rumus. Itu. Ya. Kita lanjut dulu soal nomor 3. Silakan dibaca. Firdawati, silakan nomor 3. Bisa? Apa jaringan ya? Firdawati kayaknya agak susah nih. Aida aja. Aida, silakan nomor 3. Seorang perempuan 5 hari lalu baru sudah melahirkan anak pertamanya di dukun bayi. Datang ke rumah sakit karena anaknya mengalami kejang dan lehernya kaku, dinding abdomen keras, mulutnya mencucu seperti ikan. Hasil pemeriksaan nafas irregular dan JJ-nya 134 kali per menit. Diagnosa apakah yang tepat untuk kasus di atas? A. Icterus neonatorum. B. Aspeksia. C. Hipotermi. D. Tetanus neonatorum. E. Infeksi. D. Tetanus neonatorum. Ini cukup mudah ya, karena di situ udah ada keterangan anaknya kejang dan leher kaku. Itu adalah ciri-ciri dari tetanus. Ya, tetanus. Jadi kalau tetanus ini dia itu kejangnya itu lehernya kaku dan mulut mencucu. Nah, ditambah lagi memang ada riwayat melahirkan sama dukun bayi. Ya. Jadi di sini jawabannya adalah tetanus neonatorum. Tadi ada pertanyaan, kalau tabel WHO itu apakah berbeda laki-laki dengan perempuan? Berbeda ya, berbeda. Cuman di sini memang kan ada tuh tabel jenis kelaminnya laki-laki. Jadi kalau tabel WHO itu memang dia berbeda jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan ya. Oke. Kita lanjut lagi dulu nomor 4. Ini juga hafalan ya, nomor 4 ini juga hafalan, jadi nanti harus tahu ini kapan kita BBLRS, BBLSR, itu kita harus tahu. Oke, kita lanjut dulu soal nomor 4 ya. Diagnosa ini tentang diagnosa. Oke. Oke, Kak Riris bisa dibaca nomor 4? Riris Arga Manulang. Bukakan dulu mute-nya. Oke, nggak dengar. Ita kalau nggak ya. Ita, Santa, Gilda bisa. Nomor 4 silakan. Bisa. Oke, atau Citra aja. Citra Ade. Yuk, nomor 4. Seorang perempuan usia 20 tahun melahirkan di rumah sakit. Bayi lahir prematur dengan berat badan 1.400 gram. Mengalami asfiksi namun sudah tertangani. Kemudian sekarang dapat perawatan lanjutan. Suhu 36 derajat Celcius. RR 66 kali per menit. Berdasarkan berat badan lahir bayi, apakah klasifikasi yang sesuai? A. BLR, B. BLSR, C. BBLASR, D. KMK, E. BMK. Mungkin B kayaknya. Iya, Bu. Kayaknya di luar. Oke, kita lihat tabelnya ya, biar udah lebih jelas ya. Saya akan. Nah, pertama, kalau BBLR ya itu adalah 1.500 sampai 2.500. Itu BBLR. Iya. 1.500 sampai 1.500 sampai 2.500. Ya. Kalau BBLSR
ya itu adalah 1100 sampai 1400. Ya, sampai 1400. Dan kalau dia BBLASR amat sangat rendah, itu adalah kurang dari 1000. Nah, ya, kurang Iya. dari 1000. Jadi, coba lihat dulu kembali. Berapa ini beratnya? 1400. 1400 berarti B. BBLSR. Ya, kalau 1500 BBLR. BBLR ya. 1500 sampai 2500 BBLR. Kalau kurang dari 1500, kurang dari 1500, baik itu 1480 gitu ya. 1495 itu artinya masih kurang dari 1500, itu adalah BBLSR. Dan kalau kurang dari 1000, itu adalah BBLASR. Nah, kalau KMK itu kecil masa kehamilan. Artinya KMK ini begini, usia kehamilannya normal, ya. Tapi berat badan bayi itu tidak sesuai dengan usianya. Jadi kalau BBLR ini biasanya, BBLR ini kan biasanya dia prematur, kurang bulan, akhirnya mengalami BBLR. Iya kan? Nah, tapi kalau KMK ini dia aterem, bisa dia aterem, tapi lebih kecil dari berat sesuai dengan usianya. Atau bisa juga dia memang belum aterem, tapi artinya dia lebih kecil. Hitungannya persentil, berapa persentil dia itu lebih rendah dari usia kehamilannya. Gitu. Kalau BMK itu kebalikan, besar masa kehamilan. Ini dia, pengalaman saya ini BMK. Umur saya masih 35 minggu, anak saya besar-besar. Jadi belum aterem, tapi udah besar, udah 3,7 kilo. Jadi kadang-kadang dokternya pikir udah aterem, karena perhitungannya kadang-kadang kalau kita lupa HPHT, bisa udah aterem. Kalau dari USG kan perhitungannya itu berdasarkan lingkar kepala janin. Jadi dikira udah aterem, dilahirkan. Rupanya belum matang parunya. Itu pengalaman saya. Karena anak saya pas 37 minggu udah 4 kilo. Gitu. Jadi BMK itu kebalikannya ya, dia lebih besar dari usia kehamilannya, belum aterem tapi udah kayak 4 kilo gitu, udah lebih besar dari berat seharusnya. Itu perbedaannya untuk masing-masing definisi yang ada di pilihan option. Oke, kita lanjut dulu soal nomor 5 ya. Oke. Ini kayaknya banyak yang nggak join, nggak bersama-sama. Yang bisa ya, siapa yang bisa ini? Ita bisa? Ita, Diva, silakan dibaca soal nomor 5. Yang banyak yang off kamera mungkin sambil kerja gitu ya, sambil kerja, sambil dinas. Oke. Firdawati kalau nggak kembali lagi ya, kita bahas lagi yuk, silakan dibaca lagi nomor 5. Seorang perempuan melahirkan bayinya secara spontan 5 menit yang lalu di rumah sakit. Hasil pemeriksaan, bayi menangis keras. Warna kulit kemerahan, denyut jantung 121 kali per menit, dan gerakan aktif. Termasuk tahapan apakah kondisi bayi tersebut Ini masih sama dengan soal yang tadi, yang saya terangkan tadi. Masih pada fase tadi.
Reaktivitas pertama. Jadi ini masih Transisi. fase apa tadi? Pertama. Kita sudah terangkan tadi. Transisi. Aktivitas pertama. Iya. Reaksi Kalau fase pertama. transisi tadi ada terdiri dari 3 ya. Ya. Nah, reaksi pertama, reaksi kedua, dan tadi ada fase tidur. Ya, jadi ini jawabannya adalah Reaksi pertama. iya, masih reaktivitas pertama atau reaksi pertama ya. Oke, sebentar ya. Oke. Lanjut soal nomor 6. Sri Suparwati apakah bisa? Bisa, Bu. Iya, silahkan nomor 6. Boleh Nah, deh. Iya. Seorang perempuan melahirkan bayinya di PMB dengan berat badan lahir 3.000 gram dan bayi menangis keras. Pada pemeriksaan fisik ditemukan adanya pembekakan pada kepala bayinya, teraba lunak berisi cairan, tidak teraba batas secara jelas dan melewati sutura. Apakah diagnosis pada kasus tersebut? A. Sepal hematoma, B. Kaput succedaneum, C. Hidrosefalus, D. Perdarahan subperiostea, E. Perdarahan intrakarnial. Kaput succedaneum, Dok. B, Bu. Jawabannya adalah Kaput succedaneum. kaput. Dia ingat ya kalau kaput dia lebih lembek. Ya, lebih lembek dan tidak jelas batasnya, tidak tidak teraba dengan jelas, tidak berbatas tegas. Batasnya tidak jelas ataupun tidak tegas batasnya. Karena dia lebih berisi ke semacam cairan kalau kaput. Tapi kalau sepal hematom dia itu lebih padat, lebih berfluktuasi padat, dan dia itu batasnya lebih tegas karena dia padat gitu. Dia kan hematom, jadi artinya itu gumpalan darah sebenarnya. Kalau kalau sepal hematom, jadi berbeda dengan kaput succedaneum. Ya, satu lagi ciri utamanya itu adalah kalau kaput dia bisa menyeberangi sutura. Tapi kalau sepal dia tidak akan menyeberang sutura karena dia tadi konsistensinya itu lebih padat gitu ya. Nah, jadi ini kalau biasanya sering terjadi pada kasus-kasus partus lama atau partus tak maju di mana bayi itu terlalu lama di jalan lahir. Nah, itu yang bisa mengakibatkan sepal atau kaput ini. Oke, sebelum kita lanjut, apakah ada yang mau bertanya? Ini soal nomor 7 ini sangat penting dan selalu keluar baik di UKOM, baik di P3K ataupun di SKB. Ini pasti selalu keluar. Jadi ini nanti kita harus hafal semuanya ya, semuanya, bukan hanya kunci jawaban. Ini wajib dihafal ya. Oke, kita lanjut dulu yang ini Sartika bisa. Sartika silakan nomor 7 bisa. Oke. Oh, dibaca. Dibuka dulu mute-nya. Yuk. Iya, Bu. Oke. Seorang perempuan memaksakan bayinya yang berumur 3 hari ke puskesmas karena tubuhnya dingin dan berwarna kebiruan. Ibu mengatakan bayinya tidur dekat dengan jendela yang terbuka. Hasil pemeriksaan tubuh kemerahan, eksterminasi kebiruan suhu 35 derajat Celcius. Apakah proses kehilangan panas yang terjadi pada bayi tersebut? A. Konduksi, B. Konveksi, C. Hipotermi, D. Evaporasi, E. Radiasi. Jawabannya apa? Di dekat jendela. Ya kan ada keterangan bayinya diletakkan di Radiasi, Bu. Nah, jadi ya
Ini dia perbedaan dari masing-masing, ya. Nah, kalau dia konduksi itu adalah secara langsung, ya. Secara langsung bayi itu bersentuhan dengan benda yang lebih dingin, ya. Apa saja contohnya misalnya konduksi ini? Timbangan. Timbangan, Bu. Ya, ya, bisa karena bayi diletakkan di timbangan, ya. Nah, kemudian eh, kalau dia radiasi, nah, itu dengan memancar, ya. Kalau radiasi kan dengan memancar. Nah, itu adalah ketika bayi itu diletakkan pada suhu yang lebih dingin. Misalnya ruangannya dingin ataupun ruangan yang ber-AC. Baik dia di bawah AC ataupun tidak, ya kalau dia itu suhu ruangan itu lebih dingin, nah itu termasuk radiasi. Nah, gitu. Ya. Nah, kok cepat kali. Nah, kemudian kalau dia konveksi, ya, itu contohnya bayi itu didekatkan di ruangan yang terbuka. Ya, seperti tadi dekat jendela. Nah, jadi dia itu konveksi, ya, bukan radiasi. Itu perbedaannya. Konveksi dengan radiasi itu berbeda. Ya. Kalau dia di bawah AC atau memancar, ya, itu adalah radiasi. Nah, tetapi kalau konveksi itu tadi dia ada aliran udara yang lebih dingin. Nah, seperti dia di dekat jendela. Nah, jadi itu perbedaannya antara konveksi dengan radiasi. Kalau radiasi ini dia lebih ke suhu ruang. Ya. Dan kalau dia evaporasi dia menguap. Misalnya kalau ada yang basah bajunya. Itu evaporasi. Evaporasi kan menguap melalui ada yang basah lah, menguap dari cairan. Atau dia terkena cairan, popoknya basah, langsung dikeringkan. Atau asinya basah ke badannya, dingin lah. Nah, itulah dia mekanisme-mekanisme kehilangan panas. Ya, jadi antara radiasi dengan konveksi ini memang sering salah. Kalau dibilang bayi pas di dekat AC, kita langsung ini konveksi atau radiasi ya, karena yang satu mengalir, satu memancar. Nah, jadi kalau evaporasi kan jelas dia menguap. Nah, gitu. Ya, jadi itu tadi perbedaannya ya. Kalau ada aliran udara yang lebih dingin, itu dia ke konveksi. Tapi kalau radiasi dia lebih ke suhu ruang. Oke? Nah, kita lanjut nomor 8, cepat kali waktunya ya. Udah aja 7 menit lagi. Nomor 8 yang bisa baca. Oke, silakan. Indah, apakah bisa? Indah? Bisa, Bu. Oke, silakan. Seorang perempuan melahirkan 1 hari yang lalu di rumah sakit. Saat ini bayi mengalami muntah, kehijauan, dan belum BAB. Hasil pemeriksaan perut kembung, anus berlubang, foto abdomen terlihat double bubble sting. Apakah diagnosa yang tepat pada bayi tersebut? Iya. A. Encephalocal, B. Hirschsprung, C. Atresia esophagus, D. Obstruksi biliaris, E. Atresia duodeni. Atresia duodeni. Apakah jawabannya? Atresia duodeni. Ya, Atresia duodeni.
Kita lihat dulu ya, kunci jawabannya ini adalah duodeni ya, atresia duodeni. Atresia duodeni ini biasanya ciri utamanya itu adalah muntahnya yang kehijauan dan belum buang air besar. Dan memang ada double sign itu tadi pada saat didengar pakai stetoskop ya. Mungkin itu semacam kayak bising juga ya, kayak semacam bising usus. Nah, itu atresia duodeni ataupun usus 12 jari ya, usus 12 jarinya. Nah, jadi apa bedanya dengan yang lain ini, hisprung misalnya ya. Kalau hisprung ini sebenarnya sama juga apanya. Dia juga nggak bisa buang air besar juga biasanya, sama-sama nggak bisa buang air besar. Tapi kalau hisprung itu kan dia lebih kepada gini, kalau hisprung itu peristaltik usus itu kan gini kan, peristaltik usus akhirnya terdoronglah makanan itu keluar. Nah, jadi kalau dia hisprung itu ada bagian dari usus itu yang tidak normal atau tidak bergerak mungkin atau tidak aktif. Jadi kan panjang usus itu berapa gini ya, kayak Merebus sebentar. panjang. Nah, jadi ada bagian yang tidak normal itu, akhirnya otomatis makanan yang dari situ tidak bisa turun langsung ke bawah. Dia butuh waktu yang lebih lama. Tapi dia bisa BAB, namun dia bisa jarang BAB. Nah, itu kalau hisprung itu berbedanya. Nah, kalau misalnya ya, kalau dia atresi esofagus, ya itu kan sebelum ke usus kan, esofagusnya sebelum ke usus itu biasanya ditandai dengan muntahnya itu nyembur, nyemprot, dia kayak ada tekanan gitu. Nah, itu ciri utamanya kalau atresia esofagus. Kalau biliaris saya lupa ini. Kalau biliaris kalau tidak salah dia lebih ke empedu ataupun ke hati. Ya, kalau biliaris. Nah, kalau atresia duodeni tadi itu memang dia ciri utamanya itu adalah mual muntahnya itu kehijauan. Ya. Oke, tadi ada yang chat kalau bisa terangkan ulang tentang apa dekat AC itu masuk konveksi atau radiasi. Jadi kalau dia di dekat AC itu masih termasuk konveksi. Ada aliran udara yang dingin di dekat AC atau di bawah AC. Namun kalau misalnya dia berada di ruangan yang ber-AC, ya, ruangan ber-AC, suhu ruangannya yang lebih dingin, itu radiasi. Nah, jadi itu perbedaannya ya. Nah, beda. Kalau dia konveksi, ada aliran udara yang lebih dingin, mengalir. Kalau dia radiasi, itu memancar. Artinya memang seluruh tubuh ini menangkap suhu ruangan itu yang lebih dingin. Nah, gitu. Kalau konveksi tadi kan dengan kontak langsung, itu kalau konveksi. Kalau dia evaporasi, menguap. Nah, jadi itu perbedaannya, nanti kita lihatlah dia di bawah AC itu memang karena aliran AC itu langsung ke dia atau berada di suhu ruangan atau berada di ruangan dengan suhu ruang yang dingin. Nah, itu perbedaannya. Boleh Bu jelaskan ulang tahapan kondisi baik fase istirahat reaksi pertama, reaksi kedua, dan transisional. Jadi gini, transisional itu terdiri dari 3 fase ataupun 3 periode. Ya, transisional namanya. Fase transisional itu terdiri dari 3 fase atau 3 periode. Yang pertama adalah 30 menit pertama bayi baru lahir. Itu disebut dengan fase reaktivitas pertama atau reaksi 1, yaitu 30 menit pertama bayi lahir. Kemudian masuklah ke fase yang kedua, yaitu fase tidur. Nah, itu terjadi setelah bayi itu 30 menit sampai 2 jam. 2 jam bayi itu di luar. Ya. Nah, kemudian reaktivitas kedua itu adalah
setelah 2 jam sampai dengan 6 jam. 6. Itu adalah reaktivitas kedua. Nah, itu aja sebenarnya. Dihafal tinggal waktunya aja. 30 menit pertama, reaksi 1, baru 30 sampai 2 jam, 30 menit sampai 2 jam, itu ada fase tidur. 2 jam sampai 6 jam, itu adalah fase reaksi kedua atau reaktivitas kedua. Oke. Habis waktu kita ya, nanti saya share ini ke grup. Kita diskusi lewat grup WA ya. Oke, selamat malam semuanya. Salam sehat. Nanti kalau ada yang masih yang pertanyaan, boleh di grup ya. Nanti saya akan kirim voice penjelasannya. Oke, selamat malam semuanya. Oke, makasih Bu. Ya, Selamat malam. Terima kasih, Bu. iya.